yang sudah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan kembali dengan indahnya pagi di Masjid Baitur Rahim Bumi Naswida dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ketua RW Bumi Naswida, Ketua RW 15-16, mungkin sedang berperjalanan berbeda. Yang kami hormati Ketua Yayasan Baitur Rahim Bapak Murtejo Martono, serta Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Bapak Bundoro, Bapak dan Ibu remaja alif dan jemaah Masjid Baitur Rahim Bumi Naswida yang dirahmati Allah. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu di Masjid Baitur Rahim pada acara tampil akbar Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adabas sa'ir wa lilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Inna wasirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful
النور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ
بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ عليها ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Ya dari kami, wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di majelis Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kecintaan kita kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perjalanannya yang Allah perjalankannya Isra dan Mi'rajnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita hadir pada hari ini orang-orang yang betul-betul yakin terhadap apa-apa yang sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
karena beliau agama Islam sampai kepada kita, karena Nabi kita Islam sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam, sampai-sampai mengorbankan datangnya kita ke tempat ini adalah dalam rangka kecintaan kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Al-Ustaz Aidul Rafiq Saleh Tamhid, yang kami hormati kepada ketua yayasan beserta jajarannya, dan yang kami hormati kepada ketua RW, baik ketua RW 15 maupun ketua RW 16, semoga Allah rahmati. Dan yang kami hormati kepada seluruh ketua RT dari RT 1 hingga sampai RT 13 di Komplek Bumi Nasio Indah, yang saya tidak sebutkan satu persatu, para jamaah yang hadir di sini yang telah mendukung perjalanan kegiatan yang pada hari ini kita laksanakan. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini insyaallah Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Aidul Rafiq Saleh Tamhid yang akan memandu kita insyaallah 1 jam ke depan, yang mudah-mudahan dari pemberian taujih beliau bisa kita teruskan kepada generasi kita nanti insyaallah. Alhamdulillah kaum muslimin yang berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan anak didik kita, salah satunya yaitu Mas Gazi Mahyudin, yang telah mencoba di depan para jamaah untuk mentasmihkan Al-Quran, untuk mendengarkan Al-Quran. Tapi tadi saya sangat sayangkan ketika ada yang baca Al-Quran masih ada yang belum. Sayang sekali. Kan kata Allah, saya perlu ingatkan di dalam Al-Quran, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Apabila kalau ada di depan kita, di samping kita ada yang membaca Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan dengan baik-baik, karena di situ ada rahmat. Kalau ada rahmat, insya Allah buat kita yang hadir maupun yang tidak datang pada hari ini, Allah berikan rahmat insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang lain bisa terus mengikuti program menghafal Al-Qurannya. Mohon kepada seluruh jamaah untuk mendukung program apa-apa yang ada di pengurusan DKM saat ini, yang sebentar lagi akan selesai, 1 tahun lagi. Dan saya berharap kepada jemaah semua untuk mendukung di dalam kegiatan-kegiatan apa-apa yang ada sajikan oleh pengurus DKM saat ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ala dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta Bapak Ustaz
Akhir Tamsin Darsi yang saya hormati, izinkanlah saya sebagai Ketua Yayasan Baitur Rohim pertama kali mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran terutama Bapak Ustadz yang akan memberikan ceramah tentang judul kita adalah salat berjamaah untuk hidup lebih baik. Tentu ini adalah supaya jamaah kita makin paham tentang memakmurkan masjid. Insya Allah ini akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya atas memakmurkan masjid. Dan memang tujuan kami masjid ini harus selalu makmur dan banyak dikunjungi para jemaah untuk sholat berjamaah bersama. Sengaja kita undang supaya mengingatkan kembali dan Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada keluarganya, sehingga anak-anak kita juga bisa hadir datang di masjid ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz Ainur Baik Saleh Tamjid LC atas kesediaannya memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami lebih paham lagi tentang kegiatan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyampaikan ceramahnya, kami persilakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, yang saya hormati Pak Ketua DKN, yang saya hormati para tokoh masyarakat, Ustadz, Ustadzah, dan semua hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, mohon maaf, saya duduk biar santai Pak ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk mengkaji pelajaran-pelajaran tentang Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perjalanan yang sangat luar biasa, mukjizat, yang kemudian perjalanan ini diabadikan oleh Allah di surat yang juga mengambil nama surat Al-Isra, di ayat 1 yang saya tadi bacakan. Pelajaran ini memberikan pelajaran, perjalanan ini memberikan pelajaran abadi kepada kita yang sangat banyak. Kalau dikaji mungkin perlu pertemuan sekitar 10 kali ya, baru selesai membahas tentang semua pelajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW
dalam perjalanan ini. Saya ajak pertama Bapak Ibu semuanya untuk mentadaburi surat Al-Isra ayat 1 tadi. Dan ayat Al-Quran itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap hurufnya, setiap kata, setiap rangkaian kalimatnya itu semua adalah mukjizat, penuh makna yang kalau kita dalami kita akan banyak mendapatkan pelajaran di sini. Saya ajak untuk mentadaburi surat atau ayat ini. Dan mohon maaf kalau kajiannya agak serius, karena saya ini nggak bisa menyampaikan kajian yang yang bisa membuat Bapak Ibu sering ketawa. Ya, jadi mohon maaf kalau kajiannya ini agak serius. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak lelah mengikutinya. Insya Allah mudah-mudahan nyaman. Yang pertama, ketika Allah menceritakan peristiwa ini, Allah mengawali dengan kalimat Subhanalladzi asra. Ini kalimat bukan kalimat biasa, tapi ini sekaligus Allah ingin mengajari kita untuk memahami peristiwa ini harus memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalimat Subhanallah kapan diucapkan sebagaimana ajaran-ajaran diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika kita melihat sesuatu yang sangat mengagumkan. Kenapa kita ucapkan Subhanallah? Ketika kita melihat sesuatu yang sangat mengagumkan, supaya kita, pikiran kita, hati kita tidak tertambat pada sesuatu yang mengagumkan itu, tapi di balik itu ada penciptanya, ada Maha Kuasa yang menghadirkan sesuatu yang sangat mengagumkan itu. Kan sering orang mengagumi, hebat itu, lihat orang cerdas, lihat hebat itu anak, tapi kadang lupa kita siapa yang membuat kecerdasan. Ini satu. Kenapa kemudian Allah mengawali kalimat ayat ini dengan Subhanallah atau Subhanallah. Yang kedua, Subhanallah itu sendiri energi luar biasa dalam kehidupan ini. Maka perbanyak kalimat Subhanallah, tasbih, tahmid, tahlil, energi luar biasa. Dalam salah satu ayatnya Allah memberikan arahan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah menghadapi berbagai kesulitan dalam dakwahnya, itu tantangan yang sangat berat, caci maki, ya pelecehan dan sebagainya. Nabi seorang nabi. Apa nasihat Allah supaya Rasulullah mendapatkan energi yang sangat kuat? Pertama, Allah berfirman, wasbir ala ma yaqulun. Muhammad, kata Allah, sabar mendengar komentar-komentar nyinyir tentang dakwah kamu. Kalau bahasa kita sekarang komentar-komentar apa dapat di medsos apalagi ya. Sabar. Tapi apa setelah perintah sabar itu? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbih kamu untuk mendapatkan energi sebelum matahari terbit dan setelah dan sebelum matahari terbenam. Itu tasbih. Karena itu kalimat ini disebutkan pertama kali oleh Allah agar ketika kita memahami peristiwa yang tidak masuk akal ini, kita kembali kepada Allah. Kalau itu kehendak Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil, mudah. Nah, ayat berikutnya Allah menyebutkan Subhanalladzi, kalimat berikutnya Subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi perjalanan ini bukan atas kehendak Nabi SAW dan bukan atas kemampuan Nabi SAW,
Kalau kemampuan Nabi sebagai manusia nggak punya kemampuan untuk melakukan itu. Bapak Ibu, menembus 7 langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7. Kalau kita baca penjelasan para ilmuwan, jarak antara satu galaksi dengan galaksi yang lainnya itu saja ada yang jaraknya, dan ini masih di langit, jaraknya nggak bisa dihitung dengan kilometer. Ada yang 1 juta tahun cahaya, bukan tahun biasa, 1 juta tahun cahaya. Itu dari satu galaksi ke galaksi yang lain, dari satu bintang ke bintang yang lain. Ini oleh Allah disingkat hanya lailan. Lailan itu nggak sampai 1 malam. Kata para ulama, karena di situ disebutkan dengan kalimat nakirah. Lailan berarti sebagian malam. Jadi malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat yang lainnya kalau mau menghadap Allah dari tempatnya untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala perlu waktu 50.000 tahun dalam hitungan kita ini. Walaupun dalam hitungan dimensi malaikat sebentar. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Malaikat-malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah setara waktunya dengan 50.000 tahun dalam hitungan kita. Ini sekejap, tidak sampai satu malam. Berarti Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Ini yang kedua. Saya singkat-singkat supaya waktunya nanti cukup, ya, karena pelajarannya banyak. Yang kedua, dalam perjalanan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi'abdihi. Ya, disebutkan oleh Allah bi'abdihi. Alladzi asra bi'abdihi. Siapa abdi itu? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan abdi? Tidak disebutkan wa rasulihi wa nabiyyihi. Allah ingin menyampaikan pelajaran kepada kita semuanya dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah itu adalah kedudukan sebagai hamba, yaitu kedudukan status kita sebagai hamba Allah, ubudiyah. Ya. Kalau kita menjadi hamba Allah, itu tandanya kita menjadi orang yang insya Allah sangat tinggi kedudukan kita. Kenapa disebutkan abdi bukan nabi? Kalau disebutkan abdi, disebutkan nabi atau rasuli, bisa jadi itu kemampuan untuk bisa dekat dengan Allah hanya dimiliki oleh nabi dan rasul. Tapi ketika disebutkan abdi, berarti semua orang yang menghamba kepada Allah, mendekatkan dirinya, bisa mencapai tingkatan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus menjadi hambanya Allah, jangan jadi hambanya dunia. Ya, jangan jadi hambanya jabatan. Kan ada orang menghamba kepada jabatan, kepada dunia, kepada kesenangan, kemewahan dan sebagainya. Kadang kita dikalahkan oleh itu semua. Disuruh milih antara taat kepada Allah atau taat kepada sesuatu yang menuntut untuk mendapatkan itu seseorang harus melanggar aturan Allah. Ternyata masih banyak juga orang yang kemudian mengalahkan Allah. Saya sering kalau naik taksi itu saya ngobrol dengan Pak supir taksi itu, sering saya tanya kadang, Pak masih sempat sholat nggak? Ada yang jawab alhamdulillah Pak, baru dia kata saya Ustaz, alhamdulillah Pak. Ada juga yang jawab, ya kalau saya pakai sholat waktu saya nggak kerja restoran Pak. Jadi dia menghamba pada pekerjaannya, jadi nggak sempat menghamba kepada
Puasa juga itu saya, Pak, masih kuat puasa? Alhamdulillah masih ada banyak yang jawab. Ada lagi yang mengatakan jawab, ya mana kuat Pak. Walaupun setelah itu saya ajak ngobrol nasihati. Biasanya dari rumah ke airport itu punya waktu cukup lama, ngobrol sampai kemudian kadang-kadang terima kasih Pak nasihatnya. Ada orang yang bersekalakan, makanya bisa disebutkan abdi, ya, asra bi abdihi. Yang ketiga laila, pada waktu malam. Ini disebutkan Isra itu perjalanan malam. Kata asra itu perjalanan waktu malam. Tapi ditegaskan lagi oleh Allah di ayat ini, lailan, di waktu ini memberikan pelajaran kepada kita betapa waktu malam itu waktu yang sangat berharga, sangat mahal bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Karena itu manfaatkan waktu malam ini untuk melakukan perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apa? Lewat qiyamul sholat malam. Maka jangan lupakan waktu-waktu, sebagian waktu kita, waktu malam itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Jangan seluruhnya dipakai untuk tidur. Waktu malam itu waktu yang luar biasa. Makanya disebutkan di surat Al-Muzammil, ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nabi saja disuruh oleh Allah untuk qiyamul lail, untuk mendapatkan kekuatan spiritual menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Biasanya kalau banyak orang yang lemah mental atau menghadapi masalah stres dan sebagainya, biasanya karena tidak membiasakan bangun malam. Coba ya dirubah sekarang. Bangun malam itu luar biasa. Di surat Al-Muzammil itu disebutkan oleh Allah, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qiyam. Kenapa? Karena bangun malam, ya tentu bukan hanya bangun, yaitu qiyamul lail, sholat, ibadah, zikir, tilawah, munajat kepada Allah, itu asyaddu wat'an, lebih kuat ya pengaruhnya bagi jiwa kita ini. Sholat siang dengan sholat malam itu beda pengaruhnya bagi jiwa, bisa menguatkan jiwa kita. Wa aqwamu qila, dan bacaannya lebih berkesan. Kalau bisa mau nangis membaca Al-Quran, baca di waktu hening malam, karena dia wa aqwamu qila, lebih berkesan ya bacaan yang kita baca. Nah, ini adalah pesan dari Allah agar kita sebagai orang-orang beriman memanfaatkan waktu-waktu malam, sebagian, tidak seluruhnya, sebagian dari waktu malam. Makanya Rasulullah SAW mendoakan, ya, Bapak Ibu mau dapat doanya Rasulullah SAW. Ini doa dari Rasulullah SAW, ya. Beliau pernah mendoakan kita semuanya. Suami istri didoakan oleh Rasulullah, dan doa Rasulullah itu manjur, makbul. Apa doa Rasulullah? Rahimallahu imra'an atau rajulan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada rajulan, seorang suami yang qama minal laili, yang bangun waktu malam, kemudian sholat ini, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kalau istrinya masih mendengkur, dibangunkan. Tapi sholat dulu, bapaknya sholat dulu 2 rakaat, kemudian setelah itu bangunkan istrinya, ajak sholat. Kalau malas boleh dipercikan ini, tapi jangan disiram satu gayung, nanti marah. Jarak antara kaki dipercikan air supaya dilaksanakan. Didoakan Rasulullah mendapatkan rahmat. Begitu juga rahimallahu imra'atan, semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang istri yang bangun waktu malam dan sholat 2 rakaat, lalu setelah sholat bangunkan suaminya, ajak sholat juga.
dapat rahmat ya dari Allah, dan pasti karena doa Rasulullah SAW itu pasti makbul. Nah, di sini pentingnya waktu malam. Isra itu mengingatkan itu. Yang ke berapa ini? Yang berikutnya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat ini mengingatkan pada kita semuanya pentingnya ya masjid dalam kehidupan kita. Dari masjid ke masjid, dan sholat berjamaah itu yang dimaksudkan adalah sholat berjamaah di masjid. Masjid itu tidak bisa digantikan oleh sekolah. Ya, jangan kemudian saya sudah sekolah kemudian nggak perlu masjid. Tidak. Yang disebutkan itu masjid di dalam Al-Quran. Bahkan sekolah nggak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Karena pentingnya masjid itu bagi kehidupan kita. Karena itu alhamdulillah masjidnya sudah bagus, dimakmurkan. Kalau bisa jangan hanya dimakmurkan dengan sholat, tapi harus dimakmurkan dengan ya kajian-kajian supaya pengetahuan kita tentang Islam, agama yang kita cintai ini terus bertambah. Karena ajaran Islam ini sangat luas, sangat luas. Tidak cukup hanya kita kaji setahun 2 tahun. Nabi kita Muhammad SAW diajari oleh Allah lewat Jibril alaihi salam mengkaji Al-Quran selama 23 tahun. Selama berapa? 23 tahun itu Nabi kita Muhammad SAW, dan sengaja Al-Quran diturunkan secara bertahap supaya menjadi materi kajian bagi Rasulullah SAW dan bagi umatnya. 23 tahun. Kita belajar Islam baru berapa tahun? Ya, bisa jadi mungkin baru 5 tahun. Padahal kita bukan Nabi, harusnya lebih intensif belajarnya. Nah, itu semuanya harus disampaikan di dalam kajian-kajian masjid ini. Karena orang belajar di masjid itu mendapatkan suasana ibadahnya. Ya, suasana ibadah itu kita dapatkan ketika seseorang masuk masjid. Setidaknya masuk masjid dalam keadaan berwudu, ya, kemudian suasananya juga suasana ibadah mengingatkan kita semua. Nah, ini minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ini mengingatkan. Nah, pelajaran yang lainnya kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ada isyarat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dan juga kepada Rasulullah SAW waktu itu, kalau mau menguasai dunia ini, 2 masjid ini harus berada di tangan umat Islam. Itu sebabnya 2 hari menjelang wafat Rasulullah SAW, Rasulullah menyiapkan pasukan yang akan diberangkatkan ke Syam, ke Palestina. 2 hari menjelang wafat, dan setelah itu kemudian pasukan ini diberangkatkan oleh Abu Bakar. Kapan Masjidil Aqsa kemudian diambil alih oleh kaum muslimin lagi? Yaitu di masa Umar bin Khattab, dan sejak itu Islam tersebar ke seluruh muka bumi ini. Ini simbol kenapa umat Islam sekarang kondisinya ya tidak seperti dulu-dulu, karena Masjidil Aqsa sedang berada dalam kepungan ya, orang-orang Yahudi. Karena ini kunci dunia, kunci kemenangan umat Islam, dan ini diabadikan. Yang kedua, Masjid Aqsa itu kan kiblat pertama kaum muslimin. Yang ketiga, Masjidil Aqsa itu adalah tempat turunnya wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini
Nah, ada informasi-informasi, penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait perjalanan beliau Isra dan Mi'raj. Yang pertama, seperti sama-sama kita ketahui dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW dipertemukan oleh seluruh nabi di Masjidil Aqsa. Dipertemukan dengan semua nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Bisa nggak nabi bertemu dengan para nabi yang sudah mendahulunya? Mudah bagi Allah. Jadi memahami peristiwa-peristiwa ini tadi makanya diawali dengan subhanallah atau subhanalladzi asra. Semua itu mudah bagi Allah, dipertemukan dengan para nabi untuk sholat berjamaah. Ketika semua nabi sudah berkumpul di situ, gak ada yang berani maju. Nabi kita Muhammad SAW pun tidak langsung maju. Lalu datang Jibril, ya, memegang tangan Rasulullah SAW, Muhammad maju yang menjadi imam. Akhirnya kemudian Rasulullah mengimami sholat berjamaah 2 rakaat bersama seluruh nabi dan rasul yang dalam riwayat itu jumlahnya ratusan ribu, ada yang mengatakan sampai 120 ribu dari nabi dan rasul seluruhnya, dan Rasulullah sebagai penutup semua nabi. Ini apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu menghapuskan semua ajaran-ajaran sebelumnya, ya, terutama tentang ajaran-ajaran syariat. Kalau akidahnya sama, kalau syariat itu bisa berbeda-beda antara nabi satu dengan nabi yang lain. Maka dengan datangnya Nabi kita Muhammad SAW, maka seluruh agama yang dulu dibawa oleh para nabi atau seluruh ajaran yang dulu dibawa oleh para nabi berakhir dan digantikan dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini makna dari kenapa Nabi kemudian mengimami seluruh para nabi. Yang kedua, dalam ini peristiwa di Masjid Aqsa dan kemudian Mi'rajnya. Dalam perjalanan Mi'raj, ya, perjalanan Mi'raj itu dari Masjid Aqsa ke Sidratil Muntaha. Dijelaskan rinciannya oleh Rasulullah SAW. Di langit pertama, Rasulullah SAW dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Adam. Di langit pertama. Di langit kedua, Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya langit. Kalau di dunia ini ada Ka'bah di Masjidil Haram. Di langit itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya 70.000 malaikat dan tidak pernah kembali lagi. Kalau kita kan ada bisa umrah 2 kali, 3 kali. Ini jatahnya hanya sekali. Dan itu terus setiap hari 70.000 malaikat sejak dulu sampai nanti hari kiamat. Bisa dibayangkan berapa banyak jumlahnya malaikat. Lebih banyak dari manusia tentunya. Ini pertemuan pertemuan Rasulullah SAW dengan para nabi. Nah, menarik yang pertama, pertemuan Rasulullah SAW dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Ini ada hikmah yang ingin disampaikan oleh
Nabi kita dipertemukan dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi terakhir di kalangan Bani Israel. Kebanyakan nabi-nabi yang tadi jumlahnya sangat banyak itu kebanyakan dari Bani Israel. Dan pusat kegiatan mereka ada di Masjidil Aqsa. Apa makna pertemuan Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Isa? Menurut para ulama, ini adalah pertemuan serah terima amanah penyampaian agama Islam. Kenapa? Karena Bani Israel tidak bisa mengemban amanah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi. Di mana mereka tidak amanahnya, para nabinya saja berusaha untuk dibunuh, bahkan sebagiannya dibunuh. Nabi Isa akhirnya diangkat ke langit karena mau dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Karena itu peristiwa ini ingin menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ambil amanah ini karena Bani Israel sudah tidak mampu mengemban amanah menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya bertemu dengan Nabi Isa untuk melakukan serah terima amanah ini. Dan karena itu kemudian kenabian berpindah dari Bani Israel kepada umat Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu. Meninggalkan bumi Andalusia. Kenapa Allah kemudian menggantikan dengan generasi yang lain? Karena kaum muslimin tidak bisa menjaga amanah Islam. Yang tidak bisa menjaga sholat mulai ditinggalkan di masa-masa akhir itu, kaum muslimin sudah nggak sholat lagi, ya sudah banyak melakukan maksiat, sudah banyak tidak kenal Allah dan lain sebagainya. Masjid sepi, nggak ada kajian, nggak ada syiar dan lain sebagainya. Akhirnya walaupun sudah 800 tahun, akhirnya Islam hengkang dari Andalusia. Dan ini berlaku, sunnatullah ini berlaku. Karena itu kalau kita umat Islam di Indonesia ini nggak bisa menjaga amanah Islam yang dikaruniakan oleh Allah pada kita, dan kita tidak bisa mewariskan ke generasi berikutnya, ini masalah. Kita sekarang ini berebut dengan dengan medsos dalam mendidik anak. Lebih banyak kadang-kadang dibentuk oleh medsos itu daripada oleh kajian-kajian yang kita lakukan. Ini tantangan. Nah, pertemuan Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad SAW di langit kedua tadi itu, ini mengisyaratkan itu. Sunnatullah akan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita harus punya perhatian terhadap masalah ini. Yang berikutnya pertemuan Nabi kita dengan Nabi Musa, dan ini menarik. Kita punya hutang budi sangat besar kepada Nabi Musa. Dalam pertemuan itu, ketika Rasulullah SAW sudah menghadap Allah, lalu bertemu kembali dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad, apa yang kamu terima? Sholat. Berapa kali? 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, gak kuat umatmu, minta diskon, minta keringanan. Dan akhirnya Rasul balik lagi mengikuti nasihatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah Nabi yang sangat kuat, ya, Nabi yang sangat kuat. Akhirnya beliau menghadap lagi kepada Allah, minta keringanan. Kembali lagi, ditanya lagi oleh Nabi Musa, berapa dapat diskon? 5 kali sehari. Kata Nabi Musa, balik lagi, minta kurang lagi.
Kata Nabi Muhammad, saya malu, diskonnya sudah lebih dari 60%. Ya, 50 kali jadi 5 itu berapa persen Pak? Berapa Pak? 90 kan? Ini bukan diskon lagi. Berarti sholat ini ya sudah diperingat oleh Allah. Sholat yang kita lakukan 5 kali, tapi pahalanya 50 kali. Walaupun dikurangi, tapi pahalanya tidak dikurangi. Dan inilah pesan yang sangat penting. Kewajiban sholat ini diambil langsung oleh Rasulullah menghadap Allah langsung, tidak melalui malaikat. Kalau kewajiban yang lainnya melalui malaikat Jibril. Sebab ketika malaikat Jibril mengantarkan Rasulullah SAW sampai di langit yang ketujuh menuju Sidratul Muntaha, malaikat Jibril, saya sampai di sini saja. Monggo lanjutkan perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya syariat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul langsung di Sidratul Muntaha itu adalah syariat sholat. Karena itu sholat ini menjadi ya, penting, lebih penting dari makan dan minum kita. Sholat itu ruh. Kalau orang Islam sudah nggak sholat, berarti sudah nggak ada Islam di dalam dirinya. Ya, karena itu ya di sini sesuai dengan temanya kita diingatkan agar kita menjaga sholat kita supaya berkualitas. Berkualitasnya sholat itu apa? Yaitu dilakukan dengan berjamaah. Kalau bisa di masjid. Sebab sholat berjamaah itu nanti bisa mengurangi, menambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Kalau dalam sholat berjamaah itu ada satu saja yang khusyuk, apalagi kalau imam yang bisa khusyuk, maka itu akan mengimbas kepada seluruh jamaah. Kalau kita sholat sendiri belum tentu bisa khusyuk. Nah di sini diingatkan, ya, Isra Mi'raj itu mengingatkan sholat itu penting, sholat penting. Jangan sampai ada orang Islam yang tidak punya perhatian dengan sholat. Utamakan. Ada seorang ulama yang memberikan arahan kepada kita. Salah satu tanda bahwa kita punya perhatian sholat itu, kata beliau, mata sambil tanbida yakum bila sholat. Begitu mendengarkan adzan, tinggalkan semua aktivitas dan langsung menuju ke masjid atau tempat sholat. Itu tanda bahwa kita punya perhatian. Tapi kalau tak tanggung, nah itu walaupun boleh waktu sholat itu diakhirkan, tapi nilainya berbeda. Dikatakan dalam sejarah itu ya, orang-orang soleh di zaman dulu itu kalau sedang iris daging di dapur, di khususnya mungkin ibu-ibu, begitu dengar adzan langsung ditinggalkan. Disebutkan di situ, bahkan ketika iris daging baru separuh langsung tinggalkan, nggak mengatakan tanggung. Ya. Supaya apa? Supaya hati kita dan pikiran kita begitu sangat menghargai ibadah sholat yang luar biasa. Karena untuk mendapatkan syariat sholat ini saja Rasulullah harus melakukan perjalanan yang spektakuler. Berarti kita tidak boleh ya menyamakan ibadah sholat dengan ibadah-ibadah yang lainnya dalam hal perhatian kita. Maka kita harus memberikan perhatian yang khusus. Ya. Jadi itu sebabnya maka Allah dipertemukan dengan Nabi Musa, dan kita bersyukur kepada Nabi Musa. Seandainya 50 kali sehari semalam, mungkin kita nggak bisa menyelesaikan satu pekerjaan, baru selesai sholat lagi, baru selesai.
nggak mampu. Masya Allah, ini jasanya Nabi Musa kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas usulannya, sholat dari 50 kali menjadi 5 kali dan pahalanya tidak dikurangi. Subhanallah, luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ya kewajiban kita, ya kalau melihat ada saudara-saudara kita yang kurang mendapatkan atau kurang memiliki perhatian terhadap sholat, ya harus dimotivasi. Kita ajak motivasi, ayo sama-sama gimana caranya supaya bisa memotivasi sholat. Nah, pelajaran yang lain yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah oleh-oleh yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sejumlah oleh-oleh yang jadi pelajaran kita, disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang panjang. Karena peristiwanya panjang, disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang panjang dan dalam beberapa riwayat. Yang pertama saya bacakan ini oleh-oleh yang pertama. Ya Bapak Ibu, ini oleh-oleh perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang pertama disebutkan di situ, wa marra ala qaumin yazra'un wa yahsuduna fi yaumin kullama khasadu ada kamakan. Rasulullah dibawa oleh Jibril, diperlihatkan kondisi umat manusia nanti di akhirat. Yang pertama dilihat oleh Rasulullah adalah ada orang-orang yang menanam dan memetik buahnya dalam satu hari. Jadi begitu ditanam langsung tumbuh dan langsung berbuah dan langsung dipanen. Ya, dalam satu hari. Kemudian setelah dipanen muncul lagi buahnya untuk dipanen besok hari. Ini pemandangan yang sangat mengagumkan dilihat, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Mi'rajnya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini Jibril? Dijawab oleh Jibril, haula'i al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Ya, mendakwakan Islam ini bagian dari jihad. Mengurus masjid, memakmurkan masjid itu bagian dari berjuang di jalan Allah. Kenapa? Tudha'aful hasanatu ila sab'imi'ati dzikrin. Kebaikannya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dan seperti itulah kalau kita terlibat dalam perjuangan menciarkan, menegakkan agama Allah ini. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan, siapa yang memelihara seekor kuda di jalan Allah, ya, disiapkan untuk menunjang, mendukung dakwah, menciarkan Islam, bukan hanya untuk perang saja, tapi untuk fisabilillah. Maka di situ disebutkan fisabilillah itu pengertiannya luas. Maka kata Rasulullah SAW, dan dulu kendaraan yang paling baik itu adalah kuda, belum ada mobil. Dan alhamdulillah sekarang ada mobil namanya, mereknya kuda, berarti kuda besi. Kata Rasulullah SAW, kalau seseorang menyumbangkan seekor kuda untuk yang mendukung perjuangan Islam, maka kata Rasulullah, makanannya, ya, minumannya, ya, bahkan kencingnya itu jadi pahala nanti di akhirat. Ya. Misalnya ada seseorang yang menyumbangkan satu mobil, gunakan untuk kegiatan, ya, masjid, kepentingan dakwah Islam, Masya Allah, itu setiap putaran rodanya, setiap knalpotnya
itu dihitung pahala terus. Makanya di situ disebutkan seperti orang yang nanam langsung berbuah dan begitu dipanen tumbuh lagi buah, dan begitu setiap harinya. Ini Rasulullah ingin memotivasi umatnya agar setiap umat Nabi Muhammad SAW punya andil dalam perjuangan mensiarkan Islam ini. Jadi dakwah itu urusannya para ustadz lah, apalah saya ini. Iya, bisa ambil bagian, ya, bagian-bagian tertentu supaya hitungan kenalpot itu saya sumpah untuk apa? Untuk bensinnya, Masya Allah, ini kesempatan yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita lewat pemandangan yang diperlihatkan oleh Allah. Ini pemandangan yang pertama. Kemudian semua ada kauman. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi satu kaum. Datang diperlihatkan Allah pada satu kaum. Turdahurus bisafri. Orang-orang ini kepalanya dibenturkan oleh Allah, dipukul dengan batu keras. Kemudian batu itu dihibit. Ini luar biasa. Ulama rudihat adat kamakan. Setiap kali hancur kepalanya, balik lagi dan dipres lagi dengan batu itu. Jadi pemandangan yang sangat menakutkan. Dan walayam tawalu mendalika, dan terus diperlakukan seperti itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Qala ma ada ya Jibril?" Apa ini Jibril? Ini orang kenapa mendapatkan siksa seperti ini? Nah, ini jawabannya ini berkaitan dengan tema kita. Kata Jibril, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum 'anis shalatil maktubati. Mereka itu adalah orang-orang yang kepalanya, ya, merasa berat untuk melaksanakan sholat-sholat wajib. Merasa berat itu asalnya dari mana? Dari pikiran kita. Dari pikiran. Merasa berat untuk melaksanakan sholat-sholat wajib. Diingatkan oleh Allah melalui peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Berarti ini orang-orang Islam, orang yang sudah mendapatkan Islam tapi nggak mau menjaga sholat 5 waktu yang wajib itu, dan ini bahaya. Sudah dikasih rahmat, nikmat, kewajiban sholat saja nggak dijaga. Ya, semoga kita dihindarkan oleh Allah dari hukuman ini. Ya, kepalanya dibentuk oleh Allah dengan batu keras, dan setiap kali pecah balik lagi dan terus dilakukan itu. Ini adalah orang-orang yang kepalanya tidak mau digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasa nikmat sholat itu. Ya, nikmat sholat itu disampaikan juga kewajiban kita kepada Allah, membuat hati kita ini tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Itu oleh-oleh yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW mendatangi satu kaum yang ala akbarihim riqa'un wa ala akbarihim riqa'un yasrafuna kama tasraful an'am. Rasulullah SAW mendatangi orang-orang yang diberi makan dari duri, ya, diberi makan dari duri dan buah zakum. Buah zakum itu adalah buah yang tumbuh di dasar neraka jahanam sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi yang dimakan duri. Kalau makan duri pasti nyangkut di tenggorokan. Duri yang kecil saja ganggu itu. Jadi membuat kita tidak bisa nyaman. Kata Rasulullah SAW, ya Jibril, maha ulai, wahai Jibril, siapa mereka itu? Dijawab oleh Jibril, haula'il ladina la yu'adduna zakata amwalihim. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat harta mereka. Ya, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang sudah menunaikan zakat harta kita. Karena zakat yang wajib kita keluarkan itu kalau tidak kita keluarkan berarti kita makan hak orang lain. Ya, makan hak orang lain. Karena kita makan hak orang lain itu nanti diwujudkan oleh Allah menjadi duri dan buah zakum yang kalau dimakan membuat sakit tenggorokan kita. Nah itu ya Pak ya, pentingnya kita menjaga agar kita menunaikan zakat harta kita. Jangan sampai ada yang tidak membayar zakat. Kalau bisa dilebihin daripada kurang, ngeri Pak. Daripada misalnya setelah dihitung atau kita zakatnya keluar zakatnya harus 5 juta atau 10 juta, lebihin saja 2 juta atau 3 juta. Ya, kadang-kadang kalau kita hitung ya bisa kurang, lebih dikit nggak apa-apa. Lebih baik lebih daripada kurang. Sebab kalau kurang berarti kita makan hak orang lain. Dan itu haknya kaum fakir miskin yang kita makan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak orang miskin dan orang yang meminta. Nah karena itu ini diingatkan oleh Allah melalui perjalanan Rasulullah SAW. Ya, ini oleh-oleh yang ketiga. Kemudian Rasulullah SAW dibawa oleh Jibril kepada orang-orang yang memakan daging busuk. Di sebelahnya ada daging yang fresh, di sebelahnya juga ada daging yang busuk. Tapi orang-orang ini yang dimakan bukan daging yang baik, tapi daging yang busuk. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, maha ulai ya Jibril, siapa itu wahai Jibril? Jibril menjelaskan itu adalah seorang suami yang sudah punya istri yang sah tapi dia selingkuh dengan wanita. Begitu juga ada seorang istri yang sudah punya suami yang sah tapi dia masih selingkuh dengan pria yang lain. Karena itu dia dihukum oleh Allah dengan hukuman yang menjijikkan seperti itu. Daging busuk dimakannya. Padahal di situ ada daging segar yang disodorkan oleh Allah yang membuat Rasulullah SAW. Dan ini di zaman kita ini menjadi fenomena yang agak banyak. Dan kalau kita lihat di TV itu kasus-kasus ya perselingkuhan luar biasa. Ya mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Ya karena itu kita harus jaga, kuatkan diri kita dengan ajaran-ajaran agama. Karena ini termasuk ya pemandangan yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita semuanya, kepada umatnya, harus menjaga harga diri kita masing-masing. Ya, jaga kehormatan kita masing-masing, baik dari kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu. Dua-duanya disebutkan. Laki-laki yang sudah punya istri tapi ya berselingkuh dengan wanita
begitu juga ada wanita yang sudah punya suami masih berselingkuh dengan laki-laki yang lain. Ya, ini disampaikan oleh Rasulullah tentu sebagai peringatan, dan bahwa fenomena ini bisa jadi fenomena yang senantiasa ada di sepanjang zaman. Ya, a'adzallahu. Semoga Allah menghindarkan kita semuanya dari perilaku, dari kemaksiatan yang sangat besar. Ya. Yang terakhir, walaupun masih banyak, saya ingin mengakhiri ceramah ini yang mungkin bagi bapak-bapak sudah terlalu lama ini, ya. Yang terakhir, Rasulullah melihat seseorang yang mengumpulkan kayu bakar, dikumpulkan banyak, setiap kali mau diangkat dia gak kuat, tapi akhirnya dia ambil lagi, ditumpuk lagi, baru diangkat gak kuat. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ini siapa Jibril? Dijawab oleh Jibril, ini adalah orang yang diberi amanah oleh Allah, ya. Dia tidak mampu melaksanakan amanah itu, tapi dia mau nambah lagi 3 periode, 4 periode. Ditanyakan Rasulullah, ini orang, dijawab Jibril, ini orang dikasih amanah, dia sudah tahu dia tidak mampu, masih simbolnya tadi itu masih mau nambah lagi. Nah, amanah ini berat, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak mampu dan ini, ya sudah, lebih baik serah terimakan saja daripada nanti menjadi beban. Tapi itulah manusia, kadang-kadang kerakusan manusia. Sudah bahkan amanah yang dikhianati, jabatan dipakai untuk korupsi, untuk melakukan kejahatan. Ada yang kemarin dihukum mati itu kan menyalahgunakan jabatan dan sebagainya. Nah, ini fenomena yang terjadi di zaman kita sekarang ini, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita ketika kita mendapatkan amanah, kita bisa menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Demikian di antara pelajaran, dan tentu masih banyak lagi karena peristiwa, walaupun hanya sebagian malam, tapi peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW itu luar biasa, banyak dan sangat penting semuanya. Ringkasan dari perjalanan umat manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk menguatkan iman kita, mengingatkan hal-hal yang mungkin kita lalaikan, terutama kewajiban sholat yang tadi diberi peringatan yang sangat mengerikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang berkenan dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenan Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahman Nasir di tengah-tengah sedang menikmati hidangan. Sejenak mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen yang sangat spesial dan sangat istimewa ini. Di tengah kita menyelenggarakan sebuah momentum untuk mengembalikan semangat kita untuk beribadah dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut untuk berdoa, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian kepada sebuah situasi di mana pernah ada sebuah pertanyaan yang diberikan oleh seorang reporter televisi kepada beberapa orang pada saat itu di daerah Timur Tengah. Pertanyaannya sederhana, dan mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjadi pertanyaan untuk kita semua di kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu, pertanyaannya adalah, seandainya pada kesempatan saat ini di depan kita ada hadir Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW hadir di tengah kita, di depan kita, apa yang mau Bapak dan Ibu sampaikan kepada beliau? Apa yang mau disampaikan kepada beliau? Itu momen yang mungkin bisa jadi merupakan momen yang sangat bersejarah dalam hidup kita ketika kita bertemu dengan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Ataupun kemudian pada saat
Beliau bertanya terkait dengan umatnya hari ini, terkait dengan keimanannya, ibadahnya dan sebagainya. Alhamdulillah Allah amanahkan kita masjid yang begitu sangat besar, dan mudah-mudahan dengan momentum Isra Mi'raj ini, yang ini bukan berarti bahwa kita ini Isra Mi'raj ini kita pengen merayakan, bukan. Ini adalah bagian daripada reminder, ya, mengingatkan kita kembali akan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan bagaimana beliau mendapatkan wahyu untuk sholat, ya, buat kita semua umat Islam. Jadi mudah-mudahan saya melihat tadi begitu sangat meriahnya hadir para jamaah datang dari mana-mana. Saya membayangkan kalau seandainya Rasulullah pada akhir ini, dia pada saat ini melihat juga sholat-sholat ibadah kita di masjid ini seramai tadi kita hadir, ya. Amin ya Allah alamin. Mari kita menundukkan mata kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan hati kita, melapangkan dada kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi'uhu mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وtarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah segala kezaliman yang telah kami perbuat, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu Engkau berikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kami selanjutnya di setiap hari yang kemudian Engkau berikan kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tahhir alsinatana minal kadhib. Ya Allah, sucikanlah lisan kami dari dusta, wa qulubana minan nifaq, dan sucikanlah hati kami ya Allah dari kemunafikan, wa amalana minar riya, dan sucikanlah ya Allah amal kami dari riya, wa amalana minar riya wa absarana minal khiyanah, dan penglihatan kami ya Allah dari khianat, dari sesuatu yang kemudian memburukkan keadaan kami. Fa innaka ta'lam kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Sesungguhnya Engkau yang mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban mubarak lana wa Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan santarkanlah kami Allah untuk bisa menikmati kembali bulan Ramadan dengan ibadah dan amal yang begitu sangat sempurna. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keberkahan lagi ya Allah kepada kami, kepada keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada saudara-saudara kami, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat khususnya di bumi Nasir ini ya Allah. Berikanlah kami kemudahan untuk selalu senantiasa beribadah kepada-Mu. Berikanlah kami kemudahan ya Allah untuk selalu beribadah dan taat kepada-Mu ya Allah. Dan berikanlah kami kemudahan langkah-langkah kami untuk menuju masjid-Mu, meramaikan dan memakmurkan masjid bumi Nasir, Baitur Rahim Nasir bumi Nasir indah ini ya Allah. Ya Rabbana, Engkau lah yang maha melihat semua hati-hati kami, Engkau lah yang maha melihat apa yang ada dalam hati kami. Jadikanlah hati kami selalu terpaut kepada-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah ya Allah segala dosa ya Allah dan kekhilafan orang tua kami. Ampunilah ya Allah atas segala kekhilafan dan kelalaian orang tua kami ya Allah. Bila orang tua kami masih hidup, berikanlah hidayah, berikanlah kemudahan ya Allah untuk orang tua kami selalu dekat dan taat serta cinta kepada-Mu ya Allah.
Bagi orang tua kami yang sudah tiada, ya Allah lapangkan kuburnya. Ampuni segala dosa-dosanya, ya Allah. Jadikanlah kuburnya menjadi salah satu taman surga-Mu, ya Allah. Ampunilah ya Allah segala kesalahan dan khilafahnya, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan dan khilafnya, ya Allah. Dan pertemukanlah kami kembali kelak di surga-Mu, ya Allah. Wahai ya Allah, berilah kebahagiaan untuk kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami malu ya Allah jika utusan Nabi Muhammad SAW hadir pada kesempatan di hari ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami sampaikan kepadanya terkait dengan kondisi umat pada kesempatan hari ini. Jadikanlah kami ya Allah umat Nabi Muhammad SAW, ya Allah, yang senantiasa selalu taat beribadah kepadamu dan selalu kemudian mengabulkan sunnah-sunnah Nabi Rasulullah SAW. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad samat ala mahabbatik wa taqas ala ta'atik wa taqas ala da'watik wa ta'ahadat ala nashruti syariatik wa wasikil lahum rabitatahum wa dimmuntaha wa hdiha subulaha wa qlaha bi nurika alladhi la yahdu wa shra suduruha bi faidi imanik wa jamili tawakkul alayk wa ihami ma'rifatik wa mis'ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Al-Fatihah untuk semua orang-orang yang mungkin telah wafat, telah tiada, dan semua yang masih ada untuk saat ini. Semoga Allah berikan hidayah, dan marilah kita sama-sama dengan Al-Fatihah ini semoga Allah kuatkan imanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan masjid Baitul Mas'ud yang sudah diamanahkan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم.
Terima kasih sudah menonton Fakta TV faktaintegritas.id. Yuk bantu sedekah jari dengan like, subscribe dan share. Semoga berkah.